Kami persilakan untuk mengisi yang ada di kursi yang ada di dalam, masih banyak kosong. Acara akan segera kita mulai. Garis bawah, kita akan memulai proses demokrasi kita untuk menentukan pemimpin di garis bawah malam ini. Makanya kita undang secara terbuka untuk siapapun warga di bawah boleh hadir menyaksikan pemaparan visi misi yang akan disampaikan. Bapak Ketua BPD yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak-bapak calon kepala desa-desa RMS bawah, rekan panitia, juga rekan pengawas, dan seluruh undangan dari segenap lapisan masyarakat desa RMS bawah. Alhamdulillah sekali pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di aula gedung Balai Desa Air Meles Bawah guna melaksanakan kegiatan pemaparan visi dan misi dari para calon kades kita. Baik, salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang serba modern pada saat ini. Baik, langsung saja untuk kegiatan pada malam hari ini dengan susunan acara: 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 doa, 4 sambutan, 5 penandatanganan fakta integritas, 6 penyampaian visi misi, 7 penandatanganan deklarasi damai, dan 8 hal-hal penetapan calon saksi, kemudian 9 hal-hal yang dianggap perlu dan dilanjutkan dengan penutup. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita buka acara pada kesempatan malam ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara telah resmi kita buka. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara sambutan. Di sesi sambutan ini berkenaan dengan belum hadirnya Bapak Kapolsek dan Ramil dan juga Ibu Camat. Untuk itu sambutan perdana akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Desa Air Meles Bawah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Juliani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Bawah, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, yang saya hormati para calon kades Desa Bawah, yang saya hormati rekan-rekan panitia, baik panitia pemilihan maupun pengawas, dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, warga Desa Bawah sekalian. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul di aula Desa Bawah ini, yaitu di Balai Desa Bawah ini, dalam rangka pemaparan visi misi dari calon kepala Desa Bawah ini. Dalam penyampaian visi misi ini, peraturannya adalah pada awalnya nanti adalah semua calon akan memaparkan visi dan misi, sehingga masyarakat Desa Bawah akan tahu kemana arah tujuan dan kedepannya untuk para calon ini. Dan juga setelah paparan visi misi nanti setelah ada disebutkan tadi oleh pembawa acara, yaitu penandatanganan fakta integritas. Dan nanti yang paling inti di sini adalah untuk pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab, yaitu dari warga ke calon. Dan di sini saya batasi untuk pertanyaan itu, pertanyaannya adalah bagaimana visi misi
seputar visi misi yang ada oleh calon. Jadi apa program ke depan? Jadi tidak usah kita cerita-cerita ke belakang, nanti akan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pertanyaan dari warga nanti silakan saja, tapi kita batasi dengan waktu nanti Pak ya. Jadi pertanyaannya adalah seputaran apa program ke depan dari calon kades ini. Jadi untuk pemilihannya nanti itu sesuai dengan hati nurani Bapak-bapak sekalian. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, saya selaku panitia, ketua panitia pemilihan kepala desa Esbawah, saya mohon dengan sangat sama warga desa Esbawah, kita adalah satu keluarga desa Esbawah. Jadi saya berharap untuk sama-sama menjaga keamanan agar semua berjalan dengan lancar pemilihan kepala desa ini. Ya. Jadi tidak adanya bersinggungan, tidak adanya saling ini. Semua calon yang ada di depan ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang menurut saya atau mungkin kita semua itu adalah orang-orang yang mempunyai pikiran maju untuk desa Esbawah ini. Jadi saya rasa itu ada untuk sementara waktu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Kerja. Untuk selanjutnya kita memasuki acara yang kelima, yaitu penandatanganan fakta integritas calon kepala desa. Dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Bapak Imam Najib. Kepada Bapak Imam kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang mukadimah, semua yang ada di sini sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Langsung saja karena waktu terus berjalan. Pada season yang pertama ini kita penandatanganan fakta integritas, di mana fakta integritas ini merupakan penyampaian yang disampaikan oleh para calon kepala desa yang nanti akan langsung ditandatangani oleh calon kepala desa dan ditandatangani oleh panitia, pengawas serta DPD. Nah, untuk pembacaan fakta integritas ini akan kita serahkan kepada calon kepala desa yang ada di depan. Kita persilahkan siapa yang akan membacakan fakta integritas. Silakan. Oke, akan diwakilkan oleh Bapak Brigjen Borneo. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut fakta integritas yang akan saya bacakan. Langsung saja. Fakta integritas calon kepala desa Esbawah, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Penanggung. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nomor urut 1, kebetulan nama saya Brigjen Borneo, tempat tanggal lahir Bengkulu, 11 Oktober 1984, alamat perumahan Bilanova, Presiden, nomor 24, Dusun 5, Desa Esbawah, Kecamatan Curug Timur. Yang kedua, Bapak Danuri, tempat tanggal lahir Curug 5 Januari 1974, alamat Dusun 2, Desa Esbawah, Kecamatan Curug Timur. Yang ketiga, Bapak Sugiarto, tempat tanggal lahir Curug 5 Januari 1974, alamat Dusun 4, Desa Esbawah, Kecamatan Curug Timur. Oh, saya koreksi, mudanya Curug 15 Maret 1967. Yang keempat, Bapak Suprojo, kelahiran Sumber Agung 22 April 1973, alamat Dusun 2, Desa Esbawah, Kecamatan Curug Timur. Dalam rangka pencalonan kami sebagai
Kepala Desa RLS Bawah, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang-Lebong, periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2029, dengan ini menyatakan bahwa 1. Akan mengikuti proses pemilihan Kepala Desa RLS Bawah dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. 2. Menekankan kepada para simpatisan dan tim sukses untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana pilkada yang aman, tertib, dan demokrasi. Siap menang dan siap kalah, serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah desa yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa RLS Bawah. 4. Tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan Kepala Desa serta menerima hasil pemilihan Kepala Desa RLS Bawah. 5. Apabila sebagai Kepala Desa RLS Bawah Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang-Lebong, kami berjanji untuk A. Menjalankan tugas sebagai Kepala Desa secara jujur dan profesional. B. Akan bekerja melayani masyarakat sepenuh hati tanpa melihat status sosial. C. Mendahulukan kepentingan warga, masyarakat di atas kepentingan pribadi dan keluarga. D. Bertindak adil dan bijaksana dalam segala hal dan mengedepankan permusyawaratan untuk kepentingan bersama. E. Mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas. F. Bersikap kooperatif dan terbuka dalam menjalin kerjasama dengan mitra desa dan para tokoh masyarakat. 6. Apabila kalah dan akan menghormati hasil pemilihan Kepala Desa RLS Bawah yang dilaksanakan secara jujur, adil, serta langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan akan mendukung pemerintahan Kepala Desa RLS Bawah Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang-Lebong yang terpilih dan siap membantu dalam bentuk apapun bila diperlukan. Demikian fakta integritas kami buat dan kami tanda tangani dengan sadar, tanggung jawab, tanpa tekanan dari pihak manapun, serta apabila kami melanggar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan RLS Bawah 19 Mei 2023. Berikut kami akan tanda tangani. Fakta integritas telah kami tanda tangani. Berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Kalau yang ikut naikkan terus bukan buat Bapak Kapolsek Curug, silakan menempati tempat yang disediakan. Acara kita nanti berjalan, Pak. Demikianlah pembacaan fakta integritas oleh calon Kepala Desa RLS Bawah, di mana fakta integritas ini ditandatangani oleh keempat calon Kepala Desa. Yang pertama Bapak Brigit Borneo, yang kedua Bapak Danuri, yang ketiga Bapak Sugiarto, yang keempat Bapak Suprojo, dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bapak Juliadi, Pengawas Pemilihan Kepala Desa Bapak Zailani, serta Ketua BPD RLS Bawah Dr. Andes Bapak Saiful. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penandatanganan fakta integritas telah dilaksanakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Najib yang telah memandu acara itu. Untuk selanjutnya kami minta kesediaan dari Bapak Kapolsek untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sambutan hangat pada kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Singgi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang kami hormati pimpinan Kepala Desa RLS Bawah, beserta rekan-rekan jajaran yang kami hormati.
dan Ramil, dan hal ini diwakili oleh saya yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades beserta anggota, yang kami hormati juga pengawas Panwas Desa, yang kami hormati juga Ketua BPD Desa MLS Bawah, kemudian kandidat calon kepala desa, kebetulan 4 kandidat, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam kesempatan penyampaian visi misi pada malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat hidayahnya kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan berkumpul dalam kegiatan penyampaian visi misi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kenal suatu apapun. Sholawat dan salam kita limpahkan oleh junjungan kita lebih besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam dengan berkah. Sebelumnya mohon maaf Kapolsek datang agak telat dikarenakan tadi ada acara rapat koordinasi tim fasilitasi di Kecamatan Selumberjang. Dikarenakan wilayah Polsek Curug adalah mencakup 6 kecamatan, jadi mohon maaf dimaklumi Pak. Dan sangat luar biasa pada malam hari ini kita melihat sama-sama dari 4 kandidat yang rata-rata kami juga kenal. Beliau senior-senior semua andalan, tetapi yang tidak kalah penting tetap jaga persatuan dan kesatuan. Tentunya pesan kami kepada panitia Pilkades maupun Panwas Desa tetap jalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan mekanisme yang ada, aturan yang ada, dan kita diatur juga dalam Perbu Pilkades 2023. Jadi kalau kita sesuai dengan aturan, insya Allah apa yang kita hasilkan dengan manajemen yang bagus, insya Allah hasilnya juga maksimal. Kemudian tidak kalah pentingnya, terkhusus bagi 4 kandidat, sampaikan visi misi. Intinya semua pasti ingin menang, semua pasti ingin menang dengan menyampaikan visi misi yang tentunya membawa desa AMLS Bawah ini tetap jaya, tetap bagus ke depannya. Harapan kami khususnya Polsek Curug mengharapkan jangan sampai ada perpecahan di antara kita, tetap jaga persatuan dan kesatuan, karena Pilkades merupakan pilihan yang paling rawan. Kami sampaikan yang paling rawan. Karena apa? Lawannya adalah sanak saudara, tetangga, handai tulang, ya, dibandingkan dengan pilihan yang lain. Tadi kami juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama tim fasilitasi di Kecamatan Suruk Timur yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pilkades MLS Bawah. Harapan ke depan kita sama-sama berdoa, tentunya kita bersama-sama berdoa agar penyampaian visi misi calon kepala desa AMLS Bawah ini berjalan aman dan kondusif. Mungkin demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sigi untuk salam hangatnya pada kesempatan malam hari ini. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu hadirin dan para undangan sekalian, kita masuk di acara penyampaian visi dan misi calon. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum memasuki proses presentasi penyampaian visi misi dari para kandidat kepala desa kita di bawah, akan saya bacakan dulu tata tertib untuk kegiatan pada malam hari ini, khususnya di penyampaian visi misi. Yang pertama, pelaksanaan urutan penyampaian visi dan misi dan program kerja akan diundi. Jadi nanti
Yang akan menyampaikan presentasi pertama akan kita undi. Sudah kita siapkan kertas undiannya nomor 1 sampai 4. Nanti akan kita cabut diskusikan bersama siapa yang akan tampil terlebih dahulu, bukan berdasarkan nomor urut. Agar ini bersifat adil, siapapun boleh tampil pertama dan boleh tampil terakhir tanpa mengetahui nomor urutnya. Yang kedua, penyampaian visi misi calon kepala desa kurang lebih sekitar 15 menit bagi setiap calon, kurang lebih 15 menit. Dalam penyampaian visi misi calon kepala desa menggunakan bahasa Indonesia. Dalam penyampaian visi misi calon kepala desa dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon yang lain. Dalam penyampaian visi misi calon kepala desa dilarang mengulas materi visi misi atau menjatuhkan calon kepala desa yang lain. Calon kepala desa bertanggung jawab membantu atas terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan penyampaian visi misi. Selama penyampaian visi misi calon kepala desa, tamu undangan dan simpatisan atau pendukung dilarang memberikan tanggapan, dukungan dan suara apapun yang bisa mengganggu jalannya penyampaian visi misi. Tanya jawab dari tamu undangan akan diadakan di sesi terakhir setelah penyampaian visi misi selesai dilaksanakan. Nanti akan sama-sama kita pandu oleh panitia untuk bagi tamu undangan yang ingin bertanya kepada setiap calon yang ada di depan. Baik, langsung aja kita akan mengundi siapa yang akan tampil pertama. Akan kami beri penghormatan untuk Ketua BPD mencabut nomor yang ada di dalam gelas plastik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Nomor berapa, Pak? Nomor urut 4. Yang terhormat Bapak Suprojo, kami persilakan untuk bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini paparan visi dan misi, saya ambil singkatnya. Visi calon kepala desa MLS Bawah periode 2003-2009. Alhamdulillah saya Suprojo mendapat nomor urut 4. Diodora saya calon kepala desa MLS Bawah nomor urut 4, nama Suprojo, panggilan sehari-hari Projo. Tempat tanggal lahir Sumber-Agung, Lampung, 22 April 1973. Umur 50 tahun tepatnya. Pekerjaan swasta, agama Islam. Alamat Dusun 5, sekarang saya tinggal di Dusun 5, kartu KTP di Dusun 2, Desa MLS Bawah. Nama istri yaitu Kusniati. Anak kami memiliki 2 anak, 1 putra dan 1 putri. Yang pertama bernama Galikinanto Prakusumo, ahli media peternakan, sarjana akuntansi, dan sekarang alhamdulillah bekerja di Jepang. Yang kedua Galuh Pranita Anggreni, sekarang masih kuliah di Lampung. Moto hidup saya, hidup adalah sebuah perjalanan dan perjuangan. Perjalanan dan perjuangan untuk berbuat yang lebih baik. Itulah moto saya. Di sini kebetulan saya memiliki nomor urut 4. Saya menyuarakan suara kita untuk MLS Bawah yang lebih baik. Bersama kita bangun dan bersama kita nikmati MLS Bawah yang lebih baik dengan 4 pilar membangun desa. Paparan visi dan misi. Visi saya terwujudnya pemerintahan desa MLS Bawah profesional dan bermartabat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan menuju masyarakat yang sejahtera.
Itulah visi saya. Misi saya yang pertama, mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, modern, efektif, dan efisien terhadap urusan pelayanan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan yang nomor tiga, memberdayakan semua potensi masyarakat, pemberdayaan, sumber daya manusianya, sumber daya alam, sumber daya ekonomi produktif, kerakyatan, dan ekonomi kreatif masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, mengedepankan partisipasi dan gotong royong dengan prinsip akuntabel, transparan, profesional, adil, efektif, dan mengedepankan segala prioritas serta pemerataan pembangunan di setiap dusun. Yang kelima, mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang prima dengan cepat, tepat, dan benar terhadap urusan kependudukan, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta urusan ketertiban lingkungan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. 4 pilar membangun desa, karena kebetulan saya 4, kalau mau membangun kalau cuma 1, 2, 3 kan nggak pas, kan 4. Jadi kebersamaan dalam yang pertama, kebersamaan dalam membangun desa dengan prinsip mengutamakan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, keterbukaan dalam pengolahan anggaran desa dan melibatkan masyarakat desa untuk membangun. Yang ketiga, keseimbangan dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. Yang keempat, ketulusan untuk mengabdi tanpa pamrih. Program kerja 1, bidang pemerintahan, pembenahan aparatur pemerintahan desa. Pembenahan aparatur pemerintahan desa RMS bawah agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati melayani masyarakat. Dengan demikian, diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pembangunan, dalam penyusunan masukan, pembahasan, dan penetapan kebijakan, arah pembangunan, dan rencana pembangunan, melibatkan Badan Musyawarah Desa BPD untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pemudi, risma, dan karang taruna agar mendapat saran, masukan, tanggapan yang baik guna melaksanakan program kerja pembangunan yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, partisipasi, skala prioritas, dan keterwakilan publik pada Musrenbangdes dan program penyusunan RPJMdes dan RKPD. 3. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat sepanjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Meningkatkan kekuatan spiritual dan mental perangkat desa dengan menguatkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tercela dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan roda pemerintahan. 4. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa RMS bawah dan aparaturnya, masalah keuangan harus transparan, terbuka,
dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Transparan keuangan yang aku maksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber penerimaan keuangan dan penggunaannya. Akuntabel keuangan adalah pertanggungjawaban penggunaan yang dalam satu kali dalam setahun akan dilaporkan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui program. Yang kelima, sinergitas dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa BPD yang anggotanya merupakan tokoh ataupun wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar pemerintahan desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak bermusyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah terhadap pembangunan di desa. Selain itu, BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang keenam, sinergisitas dengan Babin Kantipmas dan petugas kesehatan. Kerjasama cipta kondisi dan cipta situasi dalam hal masalah menyangkut keamanan dan ketertiban, kesehatan, dan pertolongan pertama menyangkut pelayanan kesehatan. Bidang perekonomian, menggali dan mengembangkan sumber daya yang ada di MLS bawah seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga dengan pembinaan dan bekerja sama dengan instansi yang terkait. Yang B, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung ekonomi, terutama yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat. C, penguatan BUMDes, walaupun sekarang belum ada BUMDes, insya Allah saya siap mendirikan dengan membentuk bidang usaha yang relevan, yang bidang usahanya dampak langsung terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 3. Bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. A. Dapat menjaga sinergitas dan kerjasama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa BPD sebagai lembaga yang potensial dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di desa. Pembinaan masyarakat dan generasi muda, pemuda dan pemudi Risma Karang Taruna melalui peningkatan kegiatan keagamaan dengan mencanangkan program penguatan lembaga keagamaan, melaksanakan pengajian rutin dan pengajian akbar. Pembinaan lembaga BMA dan generasi muda, pemuda dan pemudi Risma Karang Taruna pelaku dan pelestari seni budaya melalui peningkatan kegiatan pembinaan budaya dan pelestarian nilai-nilai adiluhur, adat bejang dengan filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Waktunya 2 menit. D. Bekerja sama dengan petugas posyandu, kader PKK, kader kesehatan dengan bekerja sama dengan bidan desa dan Babinsa dan Babin Kantipmas terhadap masalah sosial, kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum. Itu program sekaligus visi dan misi saya. Dan saya gambarkan di situ saya dibolongi dengan rantai. Rantai itu kalau sampai putus berarti hubungan silaturahmi kita putus. Maka saya mengedepankan rantai supaya kita ini sama, satu desa, satu saudara, satu semua. Jangan pun sampai seandainya saya dipercaya menjadi kepala desa, saya tidak akan memutuskan silaturahmi baik kepada calon yang lainnya maupun masyarakat pada seluruhnya. Terima kasih buat Bapak Suprojo, luar biasa penyampaian visi dan misi dengan semangat dan bergebu-gebu. Selanjutnya untuk yang kedua, penyampaian visi misi akan kita beri penghormatan kepada Bapak Kapolsek untuk mencabut nomor undian. Silakan berdebar-debar Pak calon kades. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, kami persilakan buat Bapak Brigjen Borneo untuk bersiap-siap. Baik, saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk kepala desa tahun 2023 sampai 2029.
Alhamdulillah. Baik, saya ini visi tidak terlalu panjang. Sebab kalau pemimpin itu dia harus visioner, dia harus melihat ke depan. Kalau saya berpanjang-panjang di sini, saya rasa saya tidak perlu. Itu kan. Buat pemimpin itu dia harus melihat ke depan. Apa yang mau diperbuat ke depan dia harus tahu. Baik. Visi saya inilah terwujudnya desa RW bawah yang maju, berkeadilan dan transparan di setiap diri. Untuk mewujudkan visi saya ini, maka adanya misi. Misi saya yang pertama, melanjutkan pembangunan yang belum terrealisasi dari pemerintahan sebelumnya berdasarkan RPJMDes, dokumen RPJMDes yang tercatat di desa RW bawah. Yang kedua, memberdayakan semua potensi masyarakat desa RW bawah, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi kemasyarakatan. Ketiga, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyup, dan rukun. Yang keempat, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa RW bawah. Yang kelima, pembangunan fisik dan non-fisik, mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat dan berkesinambungan. 6. Memfasilitasi segala kegiatan masyarakat desa RW bawah yang meliputi keagamaan, sosial, seni dan budaya, serta olahraga. Itu akan turun. 7. Menghidupkan BUMDes untuk mengoptimalkan pendapatan kas desa. Jadi moto hidup saya ini, Pak, urip iku uru. Hidup itu menerangi. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup itu untuk menerangi sesama. Jadi kalau kita bermanfaat untuk sesama, insya Allah di mata Tuhan kita beragama, kita berpahala, di mata masyarakat kita berguna. Setuju? Habis. Oke, jadi begini Pak, karena waktu masih ada. Terakhir tadi, mengoptimalkan pendapatan kas desa. Saya akan perpanjang menjelaskan optimal pendapatan kas desa. Seandainya desa RW bawah ini dengan kurang lebih KK 2.500 KK, desa RW bawah ini sesungguhnya kaya desa RW bawah ini. Kita ini mampu untuk keperluan ibu PKK, keperluan keagamaan. Kita ini mampu biaya. Desa RW bawah ini kaya. Tapi memang kepala desanya harus punya visi, harus melihat ke depan. Kalau kepala desa yang tidak berpikir, kemungkinan kas desa itu kosong. Jadi saya tidak berpanjang lebar, nanti akan menyinggung yang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak atas penyampaian visi dan misi saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mencabut satu nomor lagi, berarti yang satu otomatis akan bagian di nomor terakhir. Siap ya, Bapak Danuri dan Bapak Sugiarto? Sudah tidak ada sekan lagi. sudah aman, sudah ada yang pertama, tidak aman. Kita beri penghormatan kepada Bapak dan Ragil untuk mencabut nomor undiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh nomor 3, Bapak Sugiarto. Pada Bapak, silakan untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Ketua Panitia, dan yang saya hormati 3 kandidat 1, 2, dan 4, dan yang saya hormati Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan malam hari ini kita selalu diberi kesehatan,
sehingga kita bisa menyaksikan isi dan misi para kandidat termasuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Visi dan misi dan program kepala desa, calon kepala desa RMS Bawah nomor urut 3 Subiarto. Biodata calon kades RMS Bawah, nama Sugiarto, tempat tanggal Curug 15 Maret 1967, agama Islam, status kawin, pekerjaan wira swasta, alamat domisili Desa RMS Bawah Dusun 4, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Nama istri Sulastri. Jumlah anak sebenarnya 4, saya tampilkan 2 karena yang ini masih tanggungan saya, 2 orang. 1 Tiara Leonarsi, ya ini sarjana kebidanan. Yang kedua Naca Adityo masih kelas 2 SMP. Yang nomor 1 itu terpaksa saya sampaikan juga, Lia Putri Jarita, alhamdulillah sekarang ikut suami di Bandung. Dan yang kedua Imas Dwi Sanora, ikut suami juga di Kepayang karena suaminya tugas di Kepayang. Yang nomor 2 ya ini anggota Brimob, dan yang nomor 1 adalah anggota TNI. Moto saya, jangan pernah lelah untuk mencoba, walaupun tidak ada jaminan kesuksesan. Namun memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan dalam hidup, dan Allah SWT adalah sebaik penolong bagi hambanya. Nomor urut 3 Sugiarto. Paparan visi dan misi calon kepala desa Desa RMS Bawah nomor 3. Visi mewujudkan Desa RMS Bawah yang maju, unggul, tertib, nyaman, agamis, dan berbudaya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Misi 1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan nyaman, tertib, guyup, dan rukun, serta gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, adat, norma, dan budaya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani dan mengayomi bagi seluruh masyarakat dengan prinsip cepat, tepat, dan tuntas dengan menggunakan dukungan aplikasi WhatsApp, Astaspon, dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi. 3. Mengupayakan dan memperjuangkan biaya pendidikan dan bantuan biaya kesehatan untuk masyarakat dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu. 4. Mengupayakan bantuan modal dan peralatan untuk kelompok skala usaha kecil dan menengah yang ada di desa, khususnya memperdayakan pemuda, pemudi, serta karang taruna untuk dapat berkarya dan berkembang dengan pelatihan keterampilan hidup life skill. Yang kelima, mengupayakan bantuan untuk kelompok tani dan kelompok masyarakat ekonomi produktif lainnya dalam bentuk pemberdayaan kelompok dan bantuan usaha simpan pinjam dan budidaya ternak yang dikelola oleh BUMDes. 6. Melestarikan adat budaya dan tradisi sesuai dengan kultur dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi serta melestarikan adat dan budaya yang berlaku di tanah Jawa. 7. Memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya siar-siar agama, penguatan lembaga badan kemakmuran masjid dan musola, memperdayakan majelis taklim, memperdayakan risma, melaksanakan pengajian, serta mengambil kebebasan dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Program paparan kerja. Sehubungan tadi tidak take copy. Ada.
Bidang pemerintahan, 1. Pembinaan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa harus dilakukan pembekalan, pembinaan, dan peningkatan pengetahuan serta wawasan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik dengan penguatan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing sehingga mereka paham dan mengerti dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta wewenang yang dimilikinya. Aparatur pemerintah desa harus dibekali dengan bimbingan dan pengetahuan hukum. Apa-apa yang tidak boleh dan diperbolehkan sesuai dengan peraturan dan program hukum, produk hukum. Sehingga aparatur pemerintah desa tidak khawatir dengan apa yang sedang dikerjakan dan konsekuensi apa yang diterima dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. 2. Partisipasi masyarakat dalam urusan pembangunan. Partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan, saran, dan usulan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan di desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat yaitu melibatkan perwakilan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan pembangunan dengan mekanisme tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan mengedepankan prinsip gotong royong, memanfaatkan potensi yang ada di desa, penyerapan tenaga kerja, dan dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri. 3. Peningkatan pelayanan publik. Menjalankan tugas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menjadikan kantor desa atau balai desa sebagai pusat pelayanan administrasi dan pelayanan umum masyarakat desa. Memberikan pelayanan masyarakat yang prima dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, efektif dan efisien dengan cepat, tepat, dan benar. 3. Transparansi dan akuntabilitas sumber keuangan desa. Keterbukaan kegiatan pembangunan yang mempergunakan sumber keuangan dari dana yang telah dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan disepakati. Dapat mempertanggungjawabkan sumber keuangan desa yang terdiri dari sumber penerimaan dan penggunaan keuangan kepada masyarakat dan kepada yang berwenang melalui media yang dapat diakses secara umum. 4. Sinergitas dengan BPD dan lembaga-lembaga masyarakat. Menjadikan BPD sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah desa. Mendukung BPD untuk menerbitkan produk-produk hukum berupa peraturan desa atau perdes dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa yaitu BPD dan kepala desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan desa. Menjadi perangkat desa legitimasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan. Menjadikan BPD sebagai lembaga pemusyawaratan yang dapat diandalkan dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menjadikan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa yang dapat diandalkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian masalah sosial masyarakat yang timbul. Sinergisitas dengan Babinsa, Babinkan Dimas, Bidang Desa, dan Kader Posyandu. Menjadikan petugas Babinsa, Babinkan Dimas, dan Bidang Desa, Kader Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan penanganan masalah sosial masyarakat. Bekerja sama dengan Babinsa dan Babinkan Dimas dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan ketertiban umum. Bekerja sama dengan Bidang Desa dan Kader Posyandu dalam menangani masalah kesehatan dan pertolongan pertama bagi situasi gawat darurat menyangkut kesehatan masyarakat. Membantu terwujudnya
program kerja Babinsa Babin Kamtipmas, bidang desa dan kader posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang. Bidang perekonomian, mengupayakan kerjasama pembinaan dan bantuan permodalan melalui dinas instansi untuk toleransi potensi masyarakat yang ada di desa, usaha kecil menengah, usaha ekonomi produktif, usaha ekonomi kreatif sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. 2. Mengupayakan kerjasama pembinaan dan bantuan permodalan untuk kelompok-kelompok tani yang bergerak di bidang usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga mendapat pembinaan, bantuan permodalan usaha untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. 3. Mengeluarkan kelembagaan dan bidang usaha BUMDes sebagai satu-satunya badan usaha milik desa yang dapat diandalkan menambah bidang-bidang usaha BUMDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bidang pendidikan, agama, sosial, dan budaya. Memperjuangkan keringanan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah dalam keluarga ekonomi lemah yang mengalami kendala biaya untuk pendidikan, sehingga anak usia sekolah dapat terus sekolah dan melanjutkan pendidikan. 2. Mengupayakan berdirinya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan di desa air garis bawah dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan keterampilan sehingga masyarakat desa air garis bawah khususnya pemuda dan pemudi serta anak putus sekolah mendapatkan pendidikan kecakapan hidup untuk berwirausaha. 3. Penguatan lembaga-lembaga keagamaan melalui pembinaan dan fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan seperti Badan Kesehatan Masjid, BKM, Majelis Taklim, ISMA, TBA, dan TPQ dengan mengusahakan mencari bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana dan pembinaan bidang keagamaan. 4. Memberikan jaminan kebebasan dalam menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya budaya kerukunan dan pentingnya menjaga toleransi. 5. Mengupayakan adanya pembinaan dan bantuan untuk masyarakat yang menyangkut masalah sosial, pengentasan kemiskinan, bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu melalui program-program yang dicanangkan pemerintah meliputi masalah jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan sesuai dengan ketentuan-peraturan yang berlaku. 6. Melestarikan budaya dan kearifan lokasi khususnya yang ada di desa dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Recak melalui penguatan badan musyawarah adat BMA, memupuk jiwa gotong royong nasionalisme, pembinaan kesenian dan budaya. 1,5 menit lagi. Wujudkan pembangunan infrastruktur di segala bidang dengan merata dengan pertimbangan skala prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sugiarto. Nomor 3. Seringkali yang berbuat kita tetap berdiri teguh dan tegak bukan karena faktor keberuntungan semata, melainkan karena adanya doa dan doa yang tulus dari keluarga, teman, dan sahabat. Sugiarto, 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Sugiarto. Luar biasa penyampaian visi misi sekaligus program kerja. Mudah-mudahan kita semua sama-sama memahami. Untuk yang selanjutnya tidak perlu panjang mukadimah lagi, kita persilakan kepada Bapak Danuri untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLH Bapak Sedes beserta penangannya. Yang saya hormati Bapak Panitia Pilkades, Ketua beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil,
Yang saya hormati Bapak Kapolsek, alhamdulillah beliau telah hadir. Yang saya hormati para kandidat calon pilkades. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan dan para alim ulama yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, baik nama maupun gelar. Pertama-tama dan di atas segala-galanya dan tak bosan-bosannya, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita pada hadir berkumpul di balai desa yang kita cintai ini dalam rangka pemaparan visi dan misi pada calon kandidat calon kades. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah SWT kiranya tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jalan dan tuntunan beliau, alhamdulillah hingga pada sekarang ini kita masih mengikuti ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya atas nama Danuri dengan nomor urut 2 ingin memaparkan visi dan misi. Tentunya visi dan misi saya ini cukup simpel, singkat dan padat, mungkin tidak sampai 5 menit. Moto pun tidak ada di layar. Tentunya kami punya moto sedikit bicara, banyak kerja. Visi dan misi calon kepala desa MLS Bawah nomor urut 2 untuk periode 2023 hingga 2029. Saya atas nama Danuri, tempat tanggal lahir desa MLS Bawah 5 Januari 1974, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir STM, agama Islam, pekerjaan swasta. Alhamdulillah dari kepemimpinan Bapak Sugiarto dan Bapak Sugiarto, kami ikuti mendampingi beliau sebagai kadus Dusun 2 dan memiliki satu orang istri bernama Ibu Salimawati. Beliau saat ini bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup di Simpang Nangka, memiliki 3 orang anak, 1 putri yang beliau telah hadir di belakang kita, dan 2 putra. Itulah sedikit profil keluarga saya. Kita langsung Bapak Ibu sekalian. Visi 1, menjadikan desa MLS Bawah yang teposelero. Artinya apa teposelero? Yaitu peka terhadap lingkungan, sosial, agama, masyarakat, tentunya kepada negara. Visi yang kedua, terwujudnya masyarakat yang baik, ramah, serta transparan yang dapat nanti diakses di website. Tentunya bila mana terdapat himbauan akan dilihat langsung di HP-nya Bapak masing-masing. 3, menjadikan desa MLS Bawah tentunya menjadi desa percontohan di tingkat kabupaten. Berikut misi. Misi yang pertama, melanjutkan program kerja pemerintah desa yang belum terlaksana. Yang kedua, santun dalam berbicara, sopan dalam bertindak, prima dalam pelayanan. Yang ketiga, membuka adanya lumbung, yaitu sebagai lumbung hasil bumi masyarakat desa MLS Bawah, baik itu penghasilan dari petani maupun yang lainnya akan kita tampung di desa MLS Bawah ini. Yang keempat, memberdayakan potensi masyarakat yang mempunyai pemikiran maju. Kita ambil contoh di sini, alhamdulillah kita mempunyai seorang profesor yaitu Bapak Edi Warsa. Yang berikutnya Bapak Mardiono, beliau telah mendirikan suatu yayasan yaitu Raihan, tepatnya di Dusun 1, dan juga Bapak Haji Sumarno, beliau telah mendirikan Universitas Terbuka UTBA. Alhamdulillah, semoga pemikiran beliau dapat kita gunakan untuk pembangunan desa MLS Bawah ini. Yang berikutnya, siap mendukung dan mengembangkan apa yang menjadi program daripada Karang Taruna. Semoga apa yang menjadi harapan dari Karang Taruna nanti insya Allah kita akan sama kita wujudkan. Demikian visi dan misi saya. Tentunya ini
kurang daripada sempurna. Insya Allah nanti bila merasa terpilih, kita akan menyelesaikannya dan duduk bersama kepada sesepuh maupun tokoh masyarakat desa RMLS Bawah. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat Bapak dan Nuri yang sudah mencapai visi dan misi. Waktunya kurang lebih 5 menit, singkat, padat. Nanti mungkin selanjutnya akan dijabarkan jika ada nasib terpilih menjadi kepala desa, mungkin ya Pak. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada 4 calon kandidat kita yang mulia. Selanjutnya kita akan langsung saja, karena waktu terus berjalan, kita memasuki waktu sesi tanya jawab dari audiensi atau para tamu undangan. Kami kasih waktu untuk 1 orang 1 pertanyaan, dan untuk sesi yang pertama kita cari 3 pertanyaan dari 3 orang. Jadi harapan kami 1 orang 1 pertanyaan dulu. Silakan di salah satu calon, tapi sifatnya terbuka agar apa yang dibahas sebagai visi misi sama-sama bisa kita memahami, jangan sampai nanti memojokkan kepada salah satu calon. Terima kasih. Kita beri waktu yang pertama. Silakan, siapa? Bapak Zakaria, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan aku, ini untuk kandidat yang nomor 3. Ini dipaparkan oleh Bapak Sugiarto yang merupakan calon kepala desa nomor 3, yaitu akan membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat desa bawah dan memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan juga mekanisme yang mengedepankan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan susunan di aparatur desa. Di sini akan saya pertanyakan, bagaimana cara yang Bapak kerjakan nanti untuk membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat desa bawah dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa bawah yang tidak mampu, dan juga menjalankan mekanisme terhadap aparatur desa bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bukan menuju ke pertanyaan, karena saya yakin dan percaya visi dan misi dari keempat calon ini adalah yang terbaik. Adalah fungsi yang pertama adalah ingin memajukan desa yang baik bawah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini menyampaikan keinginan dan harapan kami sebagai masyarakat desa yang baik bawah. Perkenalkan, nama saya Tawilaran, saya tinggal di perumahan Gria Senopati. Perumahan kami itu ada 63 kakak, dan insya Allah nanti akan saya pastikan 63 kakak ini tidak ada yang golput. Harapan dan keinginan saya untuk keempat calon kepala desa yang harus berbaik. Yang pertama, saya memohon jika nanti siapapun yang terpilih, jadilah pemimpin yang benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Karena ini bukan menyangkut visi dan misi, Pak. Kalau kita sudah jadi visi dan misi itu bisa jadi 2 dan nomor 3. Banyak sekali pengalaman yang sudah kami alami di sini. Tapi yang ini harapan dan keinginan kami sebagai masyarakat desa dan bawah ini, jadilah pemimpin yang benar-benar mementingkan keinginan masyarakat. Jangan hanya sekedar visi dan misi saja, tapi butuh bukti. Dan juga harapan kami di sini, karena kami di sini tinggal di perumahan, tolong untuk siapapun yang terpilih nanti, karena di Dusun 5 itu lebih dari 10 perumahan yang ada di Dusun 5 itu, saya rasa harapan dan keinginannya sama. Status kami yang tinggal di perumahan ini, kalau kecamatan atau yang tinggal MLS bawah ini, karena walaupun kami di perumahan ini statusnya sebagai pendatang, ketika kami sudah baik, saya ulangi. Walaupun kami tinggal di perumahan, status kami sebagai pendatang, ketika kami sudah mendaftarkan dan masuk kakak di desa RMLS bawah, itu artinya kami 100% sudah menjadi warga desa RMLS bawah. Hak keinginan kami pun sama dengan yang di sini. Jadi itu harapan dan keinginan saya sebagai masyarakat desa RMLS bawah. Siapapun yang terpilih nanti,
perumahan kami siap support 100% untuk pemilihan yang terbaik ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi sebelum kita berikan kepada para calon kepala desa untuk menjawab. Satu pertanyaan lagi jika ada. Ya silakan. Sebutkan nama dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rika dari Dusun 4 Perumahan Gading. Saya langsung saja ke pertanyaan. Pemaparan visi misi dan program kerja sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Secara apa yang disampaikan itu kan seluruhnya bagus semua. Tapi saya hanya ingin fokus pada satu hal, yaitu tadi disampaikan tentang transparansi dan akuntabilitas masalah pengelolaan keuangan. Dia yang kami tanyakan itu sejauh mana transparansi dan akuntabilitas itu bisa diakses oleh masyarakat. Itu saja. Kemudian untuk keseluruhan calon, saya barangkali ingin menanya saja. Ini cukup jawab setuju atau tidak setuju saja dengan beberapa pernyataan atau belakangan ini kan sering terdengar yang cukup menghebohkan tentang pemerintahan desa secara umum. Bagaimana pendapat para calon tentang pernyataan yang menghebohkan beberapa bulan belakangan ini tentang keinginan kepala desa ingin menambah jabatannya 3 periode, 1 periode menjadi 9 tahun. Cukup dijawab setuju atau tidak setuju saja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajukan pendapat dan pertanyaan. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk para calon kepala desa. Tadi yang pertama ada dari Bapak Zakaria. Pertanyaan untuk di sini sepertinya khusus untuk Bapak Sugiarto. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih untuk saudara Zakaria yang menanyakan bagaimana kita nanti untuk mengatasi ataupun kemiskinan, terus biaya pendidikan ya misalnya. Ini kan di sini saya mengupayakan. Jadi maksud saya berjanji akan menetapkan itu. Saya mengupayakan, beda dengan berjanji. Jadi mengupayakan agar seandainya di desa ini warga kita yang tidak contohnya putus sekolah, kita upayakan agar mereka tidak putus sekolah dengan cara kita melihat dari dana-dana yang lain. Contoh kan banyak sama sekali bantuan dari pemerintah. Untuk itulah yang harus kita jemput bantuan tersebut demi untuk menentaskan ataupun kemiskinan. Salah satu bisa membantu warga kita. Seandainya juga ada yang sakit, kita upayakan untuk berobatnya. Seandainya memang dana desa kita akan cukup, kita usahakan dari dana-dana yang lain. Mungkin ini untuk Pak Zakaria. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan dari Pak Nasrijal dengan setuju dengan tidak setuju, terus terang kalau saya tidak setuju. Yang 9 tahun kan Pak? Ya, terus terang kalau saya tidak setuju. Yang 6 tahun aja susah, apalagi sampai 9 tahun. Nah mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf buat Bapak Sugiarto, masih ada satu tadi terkait aparatur desa dari Bapak Zakaria. Pembinaan aparatur desa ada di mengenai aparatur desa, pemerintah desa terus dilakukan pembekalan. Ini maksudnya nanti yang menjadi, seandainya saya terpilih, saya akan mengangkat perangkat-perangkat desa. Perangkat-perangkat desa ini akan saya bekali melalui mungkin dari penyuluhan ataupun pelatihan-pelatihan
Khususnya kita adakan dari BPMD untuk agar peningkatan perangkat desa kita lebih maju dan lagi mundur. Nah, mungkin ini untuk perangkat desa kita adakan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan yang ada di Kabupaten Rejang ini. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Sugiarto. Selanjutnya tadi ada dari Bapak Kalilarang, ini dari Senopati. Poinnya itu adalah pemimpin yang memikirkan kepentingan masyarakat, menyuarakan kesejahteraan hak sebagai warga negara, warga desa yang sama. Ini lebih ke masukan ya. Nah, mungkin dari para calon sekalian, ini masukan yang sangat bagus untuk para calon. Jadi ketika nanti mendapat tanggung jawab menjadi kepala desa, masukan-masukan dari warga desa RW bawah, baik yang muda maupun yang tua, baik dia punya jabatan ataupun tidak, semua masukan itu ditampung. Jika bisa direalisasikan, alhamdulillah, dan tidak bisa direalisasikan, berikan alasannya. Mungkin seperti itu ya. Karena di RW bawah ya ada tua, ada muda, ada yang berpendidikan dan juga tidak ada pendidikan, mungkin punya sama hak. Itu mungkin tadi maksudnya. Dan dari pernyataan Bapak Nasrizal, transparansi dan akuntabilitas keuangan desa itu dimana bisa diakses atau bagaimana cara mengaksesnya, mungkin gitu Pak ya. Terus masa kerja 9 tahun, kita minta pendapat dari keempat calon untuk memberikan tanggapannya bagaimana tentang masa kerja 9 tahun kepala desa yang diwacanakan kemarin. Silakan kepada Bapak Brigit untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jabatan yang ditambah dari 9 tahun ini Pak, kalau saya pribadi tidak setuju. Karena kenapa? Itu tidak sejalan dengan konstitusi kita Pak. Itu bisa menghambat regenerasi politik kita. Bayangkan kalau saya ini kepala desa 9 tahun, tidak memberi kesempatan bagi kawan-kawan yang mempunyai pemikiran cemerlang untuk desa ini. Itu bagi saya. Itu juga merusak demokrasi kita Pak. Kalau jabatan kepala desa sampai 9 tahun, itu bisa jadi otoriter. Jangan 9 tahun, 6 tahun aja bisa otoriter kepala desa. Bayangkan kalau jadi 9 tahun. Jadi kalau menurut saya tidak setuju. Tapi namun untuk aturan mengenai jabatan 9 tahun ini kan kemarin sudah dilaporkan ke MK. So, kalau saya tidak salah dengar, memang Persatuan Kepala Desa se-Indonesia ini menuntut jabatan 9 tahun. Saya rasa itu hanya kepentingan politik saja Pak. Nah, jadi saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Bapak Ben Muri. Terima kasih. Ini untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Bapak Nasri ini, dia omong gampang, ya gampang, dia omong susah, ya susah. Ini termasuk menjebak nih Pak Nasri. Kalau pada prinsipnya yang Bapak sampaikan tadi untuk 3 periode maksudnya Pak, kalau memang di perundang-undangan diadakan dari pemerintah pusat, kami kembalikan kepada masyarakat. Semua itu kembali kepada masyarakat. Toh kalau masyarakat masih memilih, ya mudah-mudahan kita lanjutkan. Kalau tidak memilih sebatas 2 periode, kita coba lagi. Mungkin demikian kepada Bapak Nasril jawaban dari saya selaku nomor urut 2 atas nama Danuri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Danuri. Selanjutnya Pak Sukojo. Mohon maaf ini panitia, sebelumnya saya menjawab. Ini tadi kan ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu memang dikhususkan kepada satu calon. Yang kedua, yang dari saudara Kamil Larang itu kelihatannya perlu ditanggapi juga. Dan yang ketiga dari Bapak Nasir juga perlu ditanggapi. Apakah saya menanggapi langsung ataupun ada sesi yang lainnya sebelum saya menjawab? Mohon maaf. Kita persilakan untuk langsung menanggapi dari mungkin 3 pertanyaan yang ingin ditanggapi, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Jagek yang terkenalnya itu aja lah namanya, saya itu kenalnya Jagek, itu khusus kepada saudara kami nomor urut 3. Dan untuk saudara kami Larang selaku perwakilan daripada
perumahan Senopati, bahwasanya di sini nanti memohon kepada pemimpin, baik pun di antara 4 kami ini, rekan-rekan ini ada yang terpilih, tolong diperhatikan untuk wilayah ataupun dari warga baru yang berada khususnya di perumahan. Nah, dari hal itu semua, insya Allah saya bukan sekali ataupun berkali, perkembangan air madas bawah ini sangat pesat dari tahun 2009 mulai berdirinya perumahan-perumahan, dan diawali dengan perumahan yang di bawah, dan alhamdulillah masyarakat bawah dusun 4, dusun 3 itu berdekatan dengan perumahan. Tapi apa yang kita inginkan, orang perumahan juga masyarakat yang ada di lingkungan situ saling merangkul. Orang ada kegiatan di luar, orang di dalam masuk keluar. Ada kegiatan di dalam, orang lama masuk. Insya Allah itu bisa terwujud karena insya Allah saya sudah memulai dari awal dan terwujudnya kekompakan dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang lama dan masyarakat yang baru. Dan paling utama, di setiap lingkungan PTN ada ketua perwakilan. Itu jawaban daripada saya. Dan berikutnya dari Pak Nasrijal yang bersifatnya transparansi dan akuntabel, yang harus gimana disampaikan oleh masyarakat. Sebenarnya kita ini rawannya di anggaran dana desa, makanya kadang-kadang terpapar foto kepala desa dengan anggaran 1 miliar 800 juta tempel depan balai desa relasinya. Nah, tapi semuanya itu bersumber informasi akuntabel, ya, semua transparan supaya kita tahu. Nah, bila perlu, kalau memang itu kita di setiap tempat atau kepala dusun itu kita juga punya nanti pelaporan yang sama. Tapi saya kepingin seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, semuanya itu dana akuntabel dan transparansi ini terbukanya bukan untuk yang sifatnya urgent, akan kita siarkan secara langsung. Yang membuat polemik keuangan akan kita siarkan dan langsung akan kita tampilkan di warung-warung. Umpamanya, mohon maaf, ini bukan kita apa, penarikan keuangan kepada masyarakat itu harus diketahui. Kalau memang uang dari dusun berupa sumbangan dari dusun 5, dusun 4, dusun 3, dusun 1, dusun 2, kita harus di setiap wilayah itu ada, karena ada warung. Kalau memang tidak ada istilahnya balai dusun, itu harus ditempel. Bila perlu ditempel di masjid. Itu harapan saya, karena ini yang paling rawan. Dan sehingga sampai sekarang pun bahasa itu tidak perlu kita buka, karena ini perlu kita pahami. Kalau kita nggak ditempelkan, orang akan berasumsi. Padahal tujuan kita baik, terjadinya kurang baik karena kurang keterbukaan. Insya Allah kami akan mempersiapkan keterbukaan. Itu. Jadi kalau masalah transportasi itu banyak segala macam caranya, baik pun itu ditempel di setiap wilayah ataupun di warung-warung ataupun di masjid. Asalkan masyarakat itu bisa membaca dan bisa mengoreksi. Dan berikutnya kami ulang, di setiap wilayah, mohon maaf, perumahan, ketua setiap perumahan, setiap ada keputusan ataupun setiap akan ada perencanaan harus dilibatkan supaya dia kembali ke lingkungannya, dia bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di lingkungannya. Itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup tangan pada Bapak Projo. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada dari calon lain yang masih ingin menyampaikan tanggapan. Mungkin tadi ada yang kurang, silakan.
Jadi Bapak itu Pak Suprojo jawab 3, saya ingin jawab 3 juga. Ya. Jadi untuk menanggapi saudara KW ini tadi, ini kawan saya dari perumahan Senopati. Sebenarnya pada intinya perumahan ini butuh diperhatikan. Saya ini orang perumahan, jadi saya tahu kesulitan-kesulitan yang ada di perumahan. Seandainya saya ini diberi amanah, saya akan perhatikan perumahan. Saya tahu permasalahan di perumahan-perumahan ini, Pak. Siring, jalan, memang drainase desa RMLS bawah ini, Pak, kacau balau. Seandainya saya ini terpilih jadi kepala desa, beri saya waktu 3 tahun, semuanya beres. Itu dari saya tangkap dari saudara Kawi tadi. Pada poinnya saya orang perumahan, saya tahu derita orang perumahan. Yang saya tanggapi berikut transparansi akuntabel dari Bapak Suprojo. Bapak Nasir. Jadi benar kata Pak Suprojo tadi, transparansi ini memang agak riskan di dana desa. Dana desa ini kadang kita lihat ada foto kepala desa berikut pemaparan kegunaan anggaran-anggaran. Sebenarnya transparansi itu setiap masyarakat boleh tahu RAP apapun yang ada dianggarkan di dana desa. Jadi jangan takut, Pak. Kadang kita minta RAP, kita ini minta RAP ke kepala desa, tidak dikasih. Padahal itu bukan suatu rahasia, benar Pak Kapolsek? Jadi kita boleh minta. Itu sudah memang ada aturan. Jadi untuk bentuk ketransparansian, masyarakat boleh berhak tahu. Untuk menjalankan program-program pemerintah desa, memang kita sepakati dengan musyawarah mufakat harus melibatkan seluruh unsur masyarakat. Bukan yang dilibatkan itu aja, Pak. Saya beberapa kali melihat. Tapi oke, kita tidak berbicara lagi sepanjang lebar masalah itu. Namun untuk transparansi ini memang perlu partisipasi masyarakat. Seandainya saya diberi amanah, saya yakin saya akan bekerja sama kepada setiap lini masyarakat. Serta kita bangun desa ini sama-sama. Ayo Pak, kita rubah desa RMLS bawah ini jadi lebih maju. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Bapak Diki Borneo. Selanjutnya bagaimana Pak Ketua? Terima kasih Pak. Waktu dibatasi. Ini sudah pukul 22.15 menit. Mungkin ada dari pengawas ingin menyampaikan sesuatu. Dari pengawas ada yang disampaikan? Silakan. Tidak? Oke. Karena waktu semakin larut, kita ada 2 pertanyaan. Tapi mohon ini intinya saja ya. Yang pertama ada yang baju baru di belakang saja ya. Dan yang kedua nanti Bapak yang akan jadi dulu Bapak Kaslim ya. Silakan langsung untuk Bapak. Cukup dijawab dengan sedikit Pak ya. Tadi saya sangat tertarik mengenai visi-misi berkaitan dengan BUMDes. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan keempat calon kades terhadap BUMDes dan kira-kira potensi apa di RMLS bawah itu yang bisa disinergikan dengan BUMDes. Selanjutnya cukup juga dijawab dengan singkat dan padat. Kalau saya menyebutkan pemerintahan desa berbasis digitalisasi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara calon kades? Itu saja. Terima kasih. Perkenalkan saya lupa tadi, saya Sofan Wahyudi dari Museum 4 di Perumahan Kampung Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kaslim tadi ingin bertanya. Terima kasih untuk penjelasan. Pertanyaannya cukup singkat. Kalau mengingat amalan yang dipaparkan oleh kandidat tadi, itu kas desa adalah nol. Kemudian bagaimana kiat-kiat atau usaha untuk memajukan desa ini atau untuk mendapatkan income desa, tidak hanya melalui dana desa, tetapi
dari desa itu sendiri mengelola apa yang dikelola sehingga mendapatkan hasil untuk masyarakat desa Hermanus Bawah ini. Demikian, terima kasih. Ini khusus untuk keempat kandidat. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, biasa dipanggil Alek di sini. Saya mewakili Karang Taruna di sini. Jabatan saya sebagai Wakil Ketua Karang Taruna. Kebetulan buat warga Hermanus yang belum tahu, kalau Ketua Karang Taruna kita sendiri selaku panitia Pilkades Bapak Imam Najib. Mungkin pertanyaan saya singkat saja Pak. Untuk 4 bapak-bapak di depan yang terhormat, Bapak calon Kades, di mata bapak-bapak Karang Taruna itu apa? Cuman itu boleh Pak. Setelah itu nanti kami dapat gambaran dari jawaban bapak-bapak untuk kedepannya Karang Taruna kami bisa maju lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa buat Bapak Alek. Karang Taruna itu apa? Ini pertanyaan untuk para calon. Kita langsung beri kesempatan buat para 4 calon kandidat untuk memberi tanggapan. Siapa yang terlebih dahulu? Bapak Erik, silakan. Jadi langsung saja untuk pertanyaan dari Bapak Sofian Wahyudi, strategi apa terhadap BUMDes Desa Hermanus Bawah? Sebenarnya strategi BUMDes Desa Hermanus Bawah ini Pak dijalankan sebenarnya. Kalau dijalankan pasti berhasil Desa Hermanus Bawah ini. BUMDes ini anggarannya dari dana desa, dianggarkan dari dana desa, permodalan. Supaya ini bisa berkembang, maka kita harus bisa menentukan BUMDes ini Pak, itu ditentukan berdasarkan sumber daya alam kita. Jadi tidak bisa luar dari apa yang ada di Hermanus Bawah. Itu sebenarnya untuk menambah pendapatan desa. Strategi saya untuk meningkatkan BUMDes. Memang BUMDes ini harus dikembangkan dengan basis the right man in the right place. Orang memang yang tepat mengurus itu. Dan ada keinginan kepala desanya untuk memajukan BUMDes. Pertama sekali keinginan dulu. Kalau tidak ada keinginan ya seperti inilah kita. Jadi jawaban saya untuk BUMDes mungkin itu Pak Sofian. Serta basis digitalisasi. Pendapat saya basis digitalisasi di era sekarang, di era semua zamannya digital. Desa Hermanus Bawah ini Pak, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kita ini harus punya website Desa Hermanus Bawah ini. Jadi orang-orang luar dia melihat Desa Hermanus Bawah ini, dia tidak lagi datang ke Hermanus Bawah. Informasi apapun ada website, ada channel tersendiri untuk promosi, marketing dan lain-lain, untuk memperkenalkan Desa Hermanus Bawah kita ini kepada orang luar daerah Hermanus Bawah, sehingga orang luar desa Hermanus Bawah tertarik datang ke Desa Hermanus Bawah. Seandainya Desa Hermanus Bawah ini BUMDesnya berkembang, kita memiliki tujuan daripada orang luar ke sini, nanti akan kita kembangkan mulai dari kesenian, mulai dari sumber daya alam yang kita kembangkan. Sumber daya alam yang kita kembangkan, Desa Hermanus Bawah ini namanya air meles Pak. Air meles ini kalau tidak salah saya, air itu ngalir. Bayangkan air meles Bawah ini, di atas itu ada sumber air yang bagus di atas itu. Seandainya saya tercating kepala desa, itu akan saya manfaatkan untuk jadi PAD kita. Jadi itu untuk basis digitalisasi. Kas desa 0. Ini dari Pak Kaslim. Giat yang memajukan desa akan memiliki income tidak mengandalkan ADD. Nah ini dari BUMDes tadi bisa masuk nih Pak. Seandainya saya jadi kepala desa nih Pak ya. Ini seandainya Tuhan memberi amanah. Desa Hermanus Bawah ini luas wilayah lebih kurang 300-an hektar dengan mata pilih 4.600 sekian. Terus 2.500-an kakak. Kita sering lihat jalan kalau malam dari atas sampai bawah di gang-gang. Orang buang sampahnya seenak-enaknya Pak ya.
kadang kita lewat tumpur motor, kadang pecah ban. Ini sebenarnya potensi peluang untuk kita. Seandainya desa ini mengeluarkan dana motor sampah, desa keluarkan motor sampah 6 unit atau 5 unit, pungut sampah warga desa RW bawah ini dengan iuran 10.000 atau 5.000 rupiah setiap bulan. Saya kira dengan 2.500 kakak, bayangkan Pak, kalau 10.000 sebulan 25 juta. Tapi dengan syarat desa harus melayani masyarakat, keluarkan motor sampahnya, pungut sampah bawah. Sehingga dikala kita sudah memenuhi kewajiban kita, masyarakat pun sukarela dia beri 10.000 ini Pak. Sampahnya pun kita akan pilah. Kita manfaatkan, itu ada gedung sampah yang terbengkalai di ujung di Dusun 5 itu Pak. Kita manfaatkan sampah yang bisa kita olah, kita pisahkan. Yang tidak bisa kita olah kita buang ke tempat pembuangan akhir. Jadi saya yakin desa RW bawah ini bisa PADES desa RW bawah ini bisa capai 100 juta sampai 200 juta per tahun. Saya yakin. Tapi dengan kerjasama yang baik dan gotong royong. Sebab kenapa? Desa itu dikatakan maju bukan pembangunannya yang jalannya dibangun kepala desa, siringnya dibangun kepala desa. Itu sudah ada di rak dana desa. Tidak bisa dipungkiri itu. Desa ini dikatakan maju kalau PADES yang ada, dana kas yang ada, bukan no. Itu baru desa maju. Terus saya jawab 3 menit lagi, semenit lagi, satu lagi yang Karang-Taruna. Jadi aku jawab yang Alek dulu. Yang Karang-Taruna. Jadi Pak Alek bertanya Karang-Taruna itu apa? Karang-Taruna itu salah satu identitas desa. Dia bawa nama desa, kebanggaan desa. Jadi saya tidak perpanjang lagi. Itulah Pak Alek. Karang-Taruna itu identitas desa. Kalau Karang Taruna tidak dipedulikan atau tidak berkompetisi di luar atau tidak diberi kesempatan, tidak difasilitasi, desanya malu. Sekian, terima kasih. Singkat saja, silakan. Sama-sama kita beri kesempatan untuk para calon untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita tidak memilih si A boleh menjawab, si B tidak boleh. Semuanya punya hak dan kita semua punya kewajiban untuk mendengar apa yang disampaikan. Inilah demokrasi kita ya. Jadi kita jangan batasi mereka untuk berargumentasi. Waktu saya rasa kita bisa memaklumi. Silakan Bapak. Terima kasih pada Bapak Haji Mitra kesempatan menanggapi dari Bapak Sopir Wahyudi, yaitu yang pertama strategi terhadap BUMDes. Tentunya selama ini BUMDes tidak berjalan atau vakum beberapa tahun yang silam. Tentunya ini tadi saya mulai ini mengarah ke arah atas Dusun 5 pada sampaikan Bapak Erik Purnio, gedung pengolahan sampah. Dulu pernah diupayakan gedung tersebut, bahkan pernah diuji coba alat tersebut untuk pengolahan sampah. Entah kenapa pengolahan sampah tersebut vakum tidak berjalan. Kemungkinan ada terkendala dan lain sebagainya. Saya tidak baca memaparkan secara rinci. Potensi yang di sinergikan dengan BUMDes. Kembali, insya Allah, bila Tuhan menghendaki, saya duduk menjadi kepala desa, saya mengupayakan menghidupkan kembali rumah bangunan yang ada di Dusun 5, yaitu pengolahan sampah untuk memilah-milah mana yang harus dipilah, mana yang menjadi sumber daya manusia bisa mempekerjakan masyarakat di sekitar. Jadi dengan adanya pengolahan sampah, penduduk sekitar desa RW bawah akan mendapatkan suatu rezeki yang dapat menghidupi keluarganya masing-masing. Yang berikutnya menanggapi dari Bapak Taslim, kiat-kiat memajukan desa agar memiliki kas desa. Ini tentunya kembali mengacu kepada dana desa. Tentunya kita mungkin dapat menyisihkan sebagian dari desa untuk memberikan kas desa.
Dengan demikian, setiap ada kegiatan kita tidak lagi menjalankan list keliling meminta kepada masyarakat. Insyaallah nanti kita akan menjadi kas desa yang akan didirikan di desa RMS Bawah. Yang berikutnya dari Karang Taruna. Apa itu Karang Taruna? Bagi saya pribadi, Karang Taruna yaitu motor penggerak daripada kepala desa. Tanpa Karang Taruna Pemuda, kami dari pemerintah desa, masyarakat sekitar tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Karang Taruna. Semoga apa yang jadi harapan dari Karang Taruna nantinya insya Allah kita akan bersama bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada Karang Taruna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Sopan Wahyudi mengenai digital, strategi digital, Bundes, terus mengenai Pak Kaslim untuk kiat-kiat untuk kita mendapatkan kas desa, itu seperti itu. Jadi tiga ini sudah ada hubungannya, jadi saling berhubungan. Pertama mengenai digitalisasi, ini sangat penting sekali karena di desa kita agar apa yang ada di desa kita ini bisa termonitor oleh khususnya dari pemerintah pusat atau pengurusan daerah. Ini mengenai dengan adanya digital juga pengurusan kita bisa mengadakan digital. Mengenai sampaikan dari kandidat nomor 2 ini memang Bundes kita berapa tahun ini vakum. Itu sudah saya sadari memang vakum. Mengapa vakum? Ya, mengenai kendala dana dan pekerjaannya. Nanti saya juga mempunyai wacana ke depan untuk mengenai pergerakan Bundes ini. Seandainya saya terpilih dengan adanya Bundes ini, saya akan bergerakan lagi. Saya akan mencari titik lemahnya dengan Bundes, kemajuan Bundes ini, yaitu di desa kita ini belum adanya Pam Simas. Dari kiat-kiatnya Pam Simas, adanya berlakunya kami bisa terlaksanakan Pam Simas ini bisa diolah langsung oleh Bundes dengan yang pertama dimodali dari dana desa untuk Bundes. Untuk kiat-kiat dari Pak Asli, untuk kiat-kiat untuk penambahan PAD desa, ini sudah kita ketahui bahwa di tempat desa kita ini sangat ada contoh usaha kecil, seperti pengolahan kerupuk merah ataupun peye. Nah, itu banyak sudah diolah oleh kelompok-kelompok tersebut. Dengan ini nanti, dengan kelompok ini juga Bundes bisa mengambil kelompok ini, Bundes akan untuk memanfaatkan ataupun memproduksikan ini ke luar. Akhirnya desa kita, kas kita bisa terkumpul. Bang, jawaban dari saudara Alik, apa itu Karang Taruna? Ya, ini Karang Taruna benar yang disampaikan oleh kandidat nomor 2, ini adalah pemuda yang ada di desa kita ini yang memang harus sinergitas dengan kepala desa. Itu bisa bekerja sama dengan kepala desa demi desa kita yang maju untuk ke depan dan desa kita juga dikenal oleh desa-desa lain. Mungkin ini yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Suprojo. Langsung saja Bapak dan saudara sekalian. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Sofian Wahyudi masalah BUMDes, sebenarnya kita harus dipahami dulu. BUMDes itu digaungkan itu di tahun 2013-2014 itu untuk menyongsong turunnya dana desa. Makanya setelah adanya BUMDes itu dipersiapkan, karena BUMDes itu sama dengan kalau di kabupaten, provinsi, dan negara itu kabupaten itu BUMD, kalau di provinsi BUMD, kalau di tingkat pusat itu BUMD. Nah, itu punya daerah, sehingga sudah dipersiapkan, maka dibentuklah direktur dan sebagainya untuk magai. Nah, uang untuk bisa masuk ke situ itu untuk menyerap, begitu dana desa turun, itulah bisa masuk ke BUMDes.
Kalau kita mohon maaf menemukan BUMDes, sedangkan kita naik iuran, itu tidak ada. Di situ di dana desa ada tertera untuk bantuan BUMDes disumbangkan dikelola oleh BUMDes 100 juta. Kalau saya menjadi pemimpin kepala desa, mohon maaf, saya sudah menganggarkan, sehingga BUMDes itulah yang akan membantu kita untuk mengelola daripada kegiatan sampah, kegiatan Karang Taruna, kegiatan daripada ibu-ibu yang sifatnya nanti diolah apakah itu simpan pinjam ataupun bantuan ke kelompok-kelompok ataupun bantuan berupa yang lainnya, sifatnya uang itu diputarkan dan dipertanggungjawabkan oleh BUMDes, karena BUMDes itu badan usaha milik desa harus berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan kepala desa untuk yang menjadi direktur ataupun jadi pengurusnya, tidak boleh, itu ada aturan. Karena saya, yang mohon maaf bukan kita ini, saya pernah mengikuti pelatihan awal itu. Jadi itu masalah BUMDes. Kembalinya, ini mohon maaf masalah digitalisasi Pak Sofyan Wahyudi dan beserta masyarakat. Kita perkembangan zaman kita ikutin. Sekarang musim wifi kita ikuti, media kita siapkan dalam artian bahwasanya masyarakat RMLS harus mengikuti karena kita sudah ada terdaftar di situ, sehingga masalah komunikasi, masalah informasi semua bisa tertera. Makanya kita perlu suatu kaum ataupun pembantu kepala desa itu yang paham dengan digitalisasi, sehingga kita informasi bisa terserap. Itu masalah digitalisasi. Jangan balas itu pada, jangan takut. Nah, terus yang kedua mohon maaf ini Pak Kasde, bagaimana cara memiliki kas desa? Kas desa selain dari dana dari silva ataupun dari penghasilan BUMDes, itu kita tentunya kalau sekarang kita ini kan harus memiliki usaha yang sifatnya bisa menimbulkan kas. Nah, kas itu baru macam. Nanti kalau kita memang punya lokasi ataupun lahan desa, ya kita diminta untuk berbagi untuk mengisi kas desa. Tapi kalau kita mengomongkan gimana kas desa melalui iuran, kan ya lucu, kan gitu ya? Oh, lalu coba Pak, ya kan? Nah itu, jadi itu untuk masalah kas desa. Nah, itu solusinya nanti insya Allah kalau BUMDes berjalan bisa ketemu kas desa. Nah, untuk Karang Taruna, Karang Taruna itu kalau dibahasakan itu kalau di kelapa itu istilahnya kelapa yang masih mau mekar. Maka RMLS ini terkenal masalah RMLS Gading, mau mekar. Kalau mau bagus, mau apa ya harus dipupuk. Generasi kita itu harus diberikan kesempatan. Kalau Karang Taruna bagi saya adalah itulah ujung tombak RMLS. Kalau Karang Taruna mundur, mohon maaf, ada perlombaan apapun kalah, nggak mungkin yang diajukan yang tua-tua. Nah, jadi Karang Taruna harus diutamakan dalam lini depan. Kalau saya harus di lini depan. Contoh, mohon maaf, kalau kita sekarang saya beraspirasi kepada Ketua Karang Taruna sekarang akan mengadakan yaitu open turnamen volleyball yang sehingga ini bukan siapa yang dapat nama masyarakat Bercandobo, bukan Manteng. Nah itu bahasa itu masyarakat RMLS bawah ini membawa Kabupaten Bercandobo, sehingga saya bukan saya banggakan anak saya ke Jepang itu atas nama desa RMLS bawah, dan mohon maaf satu-satunya dari pertanian yang dari RMLS bawah. Mohon maaf itu. Sebenarnya ada dua, satu anak Pak Kohime, karena mengingat posisi COVID, beliau tidak berangkat. Itu bukan kita ini ya. Makanya saya sudah istilahnya membawa Karang Taruna ataupun pemuda itu, insya Allah saya memang sangat pasti. Saya sudah persiapkan untuk kemajuannya. Terima kasih. Itulah hal tanggapan daripada saya untuk hal jawaban daripada tiga penanya. Tanyakan dan yang sudah dijawab atau ditanggapi oleh calon kepala desa sama-sama kita bisa maklum
dan bapak-bapak sekalian juga bisa memaklumi apa yang sudah disampaikan oleh para kandidat kita. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Najib yang sudah memandu acara pemaparan visi misi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih juga untuk seluruh audiens pada kesempatan malam hari ini telah melaksanakan kegiatan kita dengan tertib. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak dan Ramil untuk menyampaikan 1-2 patah kata dalam kesempatan malam hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya manfaatkan kalau kata pepatah tak kenal maka nanti kalau kita ketemu di mana aja kita bisa saling tegur sapa. Nama saya Tony Antoni. Saya lahir di Lampung, Pak. Pangkat saya Kapten, Korps saya Infanteri, jabatan Komandan Koramil Ceruk. Wilayahnya 8 kecamatan. Batasnya Lombok. Kalau di atas tuh Lembang. Di sini itu ada 8 kecamatan. Yang pertama saya mau menyampaikan saya terima kasih, Pak, karena proses demokrasi sudah kita ciptakan dengan rasa damai, aman. Nah, ini bisa dipertahankan untuk selanjutnya. Terima kasih, Pak, ya. Yang kedua, saya dari pihak TNI menitip pesan kepada bapak-bapak calon kepala desa. Jadi bukan hanya pembangunan di fisik, pembangunan fisik itu untuk memajukan perekonomian masyarakat. Yang kedua juga diperhatikan manusia, warga kita. Nih khususnya itu tadi ada Karang Taruna itu kan anak-anak muda. Itulah calon-calon penerus kita. Ya, kalau di mental atau manusia kita itu waspada, Pak. Sekarang kita itu sudah dijajah negara luar. Tapi tidak dengan senjata, tapi dia melalui Polexoskud, ideologi politik sosial budaya salah satunya, Pak, yang sudah merusak mental generasi muda kita, Pak. Narkoba, waspadai. Masa kita ke depan, kita yang tua-tua ini udah dipanggil yang maha kuasa, yang muda nggak bisa berpikir maju karena apa? Narkoba. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaannya 1-2 patah kata dan telah disampaikan penuh makna dari Bapak. Untuk sesi acara selanjutnya yaitu penandatanganan deklarasi damai. Baik Bapak Ibu, kembali akan dipandu oleh Bapak Imam Najib. Diawali dengan pembacaan deklarasi damai, dilanjutkan dengan penandatanganan. Kepada Bapak Imam kami persilakan. Langsung saja ada acara tambahan yaitu pembacaan deklarasi damai. Jadi deklarasi damai ini hampir sama dengan fakta integritas tadi isinya, tapi di sini kita sama-sama dari panitia, pengawas, DPD, dari Polsek dan Ramil dan dari seluruh yang terlibat kegiatan pemilihan kepala desa ini terciptanya pemilihan kepala desa yang damai, aman, tertib, jujur, dan sebagainya. Jadi ada langkah yang perlu kita lakukan yaitu deklarasi damai. Baik, langsung saya bacakan. Deklarasi damai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Mei tahun 2023 kami para calon kepala desa RMS Bawah Kecamatan Jeruk Timur Kabupaten Rejang Lebong secara bersama-sama mengucapkan ikrar damai dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa RMS Bawah sebagai berikut. Kita langsung bacakan saja ya. 1. Siap mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di desa RMS Bawah Kecamatan Jeruk Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, tertib, demokratis, dan bermartabat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. 2. Siap berkompetisi sebagai calon kepala desa dengan menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas,
dengan mengedepankan sikap santun dan damai, menghindari unsur sara, serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Siap terpilih ataupun tidak terpilih, serta siap menerima hasil keputusan dari seluruh proses tahapan Pilkades. 4. Siap menerima dan mendukung terhadap siapapun calon kepala desa yang terpilih secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dalam hal sengketa pada Pilkades akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian digunakan dengan sebagai informasi kebijakan. Deklarasi damai ini ditandatangani oleh 1. Calon kepala desa nomor urut 1 Bapak Bridget Borneo, calon kepala desa nomor 2 Bapak Danuri, calon kepala desa nomor urut 3 Bapak Sugiarto, calon kepala desa nomor urut 4 Bapak Suprojo, disaksikan oleh Kapolsek Curug Bapak Singgih Wirasto Sarjana Hukum, dan Ramil 0405 Curug Bapak Tony Antoni R, dan Camat Curug Timur Ibu Halimatus Hadiah Esos, dan mengetahui Ketua Panitia Bapak Juliadi, Pengawas Pilkades Bapak Zailani, PLH Kepala Desa RW Bawah Bapak Jamin Sunardi, dan Ketua BPD Bapak Dr. Andus Saifullah MPD. Kita saksikan para keempat calon kepala desa untuk bertanda tangan terlebih dahulu. Besok akan kita jemput bola tanda tangan dari kecamatan. Tidak di sini. Oh iya. Gimana kok? Terima kasih buat bapak-bapak semua yang sudah menyaksikan dan menandatangani deklarasi damai. Mudah-mudahan dengan deklarasi damai ini akan tercipta pemilihan kepala desa RW Bawah Kecamatan Curug Timur dengan damai, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, tertib, dan demokratis. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa akan datang. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Lebih dan kurang. Baik, kembali terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Najib yang telah menyampaikan acara deklarasi damai dan membacakannya dengan lengkap. Untuk selanjutnya, dengan berakhirnya penandatanganan deklarasi damai, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Satu persatu telah kita urai. Untuk itu acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf untuk banyak kesalahan dan kehilafan. Semoga Allah meridhoi setiap apa-apa yang telah kita lakukan demi kebaikan bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.